Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Para penonton, pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, di kajian di dalam video ini sentuhan kalbu, kita akan membahas tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meraih keberhasilan serta kebahagiaan di dalam rumah tangga, ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam mencari pasangan hidup kita. Mengenai tentang, kalau kita berbicara tentang bagaimana cara kita mencari pasangan hidup kita untuk menjalin rumah tangga, hidup dengan bahagia dunia maupun akhirat, tentunya kita di dalam mencari pasangan hidup, tentunya yang harus dijadikan sebuah fondasi. Dan ketika kita sudah menjalin rumah tangga, sudah mempunyai anak, sudah mempunyai keturunan, tentunya yang harus kita pegang fondasi adalah 7 macam. Hendaknya 7 hal ini kita jadikan fondasi di dalam rumah tangga bersama-sama keluarga kita, bersama-sama istri atau suami dan anak putra putri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam pencarian atau mencari pasangan hidup, juga ketika sudah berada atau sudah menjadi keluarga, mempunyai anak, keturunan dan sebagainya, maka yang pertama adalah rasa cinta. Cinta ini bukan hanya ditujukan di dalam masalah berkeluarga, di dalam masalah mencari pasangan hidup, tapi tentunya cinta ini harus menjadi pegangan kehidupan kita. Walaupun kita masih bujang, belum punya pasangan hidup, belum punya seorang suami atau seorang istri, maka rasa cinta ini terlebih dahulu harus ditanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta dan kasih sayang ini hendaknya terlebih dahulu ditanamkan mulai dini ke dalam jiwa, ke dalam hati, ke dalam diri kita masing-masing. Karena kalau kita lepas atau tidak memiliki rasa cinta yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka ini akan membahayakan, akan menyulitkan, akan berdampak negatif di dalam keberlangsungan kehidupan kita sendiri. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan, juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tanamkan dengan membaca salawat dan lain sebagainya, termasuk menjalankan sunnah-sunnahnya,
Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintah Allah, mencintai ayat-ayatnya, mencintai seluruh hamba-hambanya yang soleh, mencintai seluruh hamba-hambanya yang memang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk para wali-walinya Allah, termasuk para nabi dan rasulnya Allah, dan makhluk atau hamba-hamba yang lainnya yang memang itu dicintai dan disayangi, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga cinta kalau kita terapkan di dalam mencari hukum, mencari pasangan rumah tangga, tentunya ini harus didasarkan dengan rasa cinta. Kita mencari pasangan, mencari istri atau mencari suami harus ada dasar cinta. Cinta sama cinta, saling mencintai. Kalau tanpa ada dasar saling mencintai ini, kebanyakan di antara atau kebanyakan di lingkungan kita, di sekitar kita, karena di awalnya itu di salah satu dari suami ataupun istri, di salah satunya ada yang tidak mencintai kepada pasangannya, maka di dalam setelah berumah tangga, setelah menjalin rumah tangga akan rentan dengan penceraian, perpisahan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dua pasangan ini di awalnya sudah ada rasa cinta, saling mencintai, insya Allah ketika sudah menjalin rumah tangga, karena ada rasa cinta, sama-sama saling mencintai keduanya, maka rumah tangganya akan berjalan dengan utuh, berjalan dengan apa yang diharapkannya. Lalu kemudian ketika kita sudah mempunyai pasangan, sudah memiliki pasangan yang saling cinta mencintai, suka sama suka, sudah mempunyai komitmen, sudah mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, maka tentunya ini juga harus memegang dasar-dasar yang harus diterapkan di dalam menjalin rumah tangga bersama anak putra putrinya nanti. Yang pertama juga ada 7 hal yang harus dijadikan pondasi untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan hidup berumah tangga bersama pasangan dan putra putrinya. Yang pertama, ini hendaknya ditanamkan kepada masing-masing suami maupun istri, dan juga ditanamkan kepada anak-anak kita, yaitu rasa cinta. Tadi yang sudah saya sampaikan, sudah saya terangkan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ditanamkan juga kepada diri kita masing-masing, suami, istri, dan anak-anak, adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin beribadah. Disiplin waktu ini perlu dan itu harus diterapkan oleh kita semua, oleh anak kita semua. Disiplin waktu, waktu sholat, waktu bekerja, waktu beribadah, atau waktu-waktu yang memang punya kesibukan yang memang membutuhkan kedisiplinan waktu. Maka kedisiplinan ini harus ditanamkan ke dalam jiwa kita semua, juga ke dalam jiwa anak putra putri kita. Tanpa dengan kedisiplinan itu, maka semua pekerjaan, semua kegiatan kita akan tidak berjalan dengan semestinya, akan tidak berjalan dengan baik.
Lalu yang ketiga, pondasi keberhasilan dan kebahagiaan hidup, baik hidup secara mandiri, bersosialisasi, bermasyarakat maupun di dalam berkeluarga, maka yang ketiga pondasinya adalah tekun. Tekun di sini kita selalu berupaya untuk tekun, tidak bermalas-malasan di dalam kegiatan apapun saja. Kegiatan bekerja, tidak bermalas-malasan, kegiatan belajar, kegiatan sekolah, kegiatan ibadah, kegiatan apapun saja yang memang itu positif dan itu memang diperlukan sebuah ketekunan, maka ketekunan ini harus juga dijadikan sebagai pondasi, sebagai dasar di dalam menghadapi atau di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa ketekunan maka semua itu juga akan tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan dengan apa yang kita semua inginkan, yaitu sebuah keberhasilan dan kebahagiaan. Lalu dasar yang keempat ini juga sangat penting untuk kita semua, para pendengar, para penonton yang saya hormati. Yang keempat adalah adanya kesungguh-sungguhan. Adanya kesungguh-sungguhan, karena tanpa ada kesungguhan, apapun yang akan kita usahakan, apapun yang akan kita harapkan, semua cita-cita, semua keinginan, kita mau mengejar prestasi, mengejar karir, mengejar keberhasilan dan kebahagiaan tanpa adanya kesungguh-sungguhan, maka semua itu tidak ada artinya. Karena ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka betul-betul, maka sungguh aku akan menunjukkan jalan kepadanya, kepada mereka. Jadi dengan adanya sungguh-sungguh ini, apalagi kita bersungguh-sungguh menginginkan rahmat Allah, menginginkan hidayah Allah, menginginkan pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala demi untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan hidup kita secara mandiri maupun hidup bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Dengan bersungguh-sungguh kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberikan jalan untuk bagaimana kita bisa berhasil dan sukses, kemudian bahagia. Maka ketika kita memohon, berharap, meminta jalan agar supaya kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanatiyannahum subulana, kata Allah, maka akan aku tunjukkan ke jalanku. Artinya ke jalan apa yang kita inginkan, ke jalan apa yang kita haramkan, dan itu semua sesuai jalan pilihan, jalan yang ditunjukkan, jalan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang kita tempuh ini sesuai jalan yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, para pemirsa, para penonton, para pendengar yang saya hormati, pondasi meraih keberhasilan dan kebahagiaan hidup mandiri maupun keluarga, yang kelima adalah selalu ingat. Kata orang Jawa selalu iling. Maka ingat selalu, ini sangat penting di dalam mengarungi kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang selalu ingat, maka dia akan selamat. Ingat kepada risiko dari semua perbuatan kita. Kita ketika berbuat maksiat, berbuat melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum Allah Subhanahu wa taala, maka harus ingat bahwa itu semua ada konsekuensinya, ada risikonya. Kita berbuat kejahatan, melanggar hukum negara, maka konsekuensinya hukumannya adalah penjara. Kita berbuat maksiat,
melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya, konsekuensinya kita harus harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mengembara ke pulau lain, ke negara lain, ke kota lain, ingat hasilnya ini untuk siapa? Kita ingat keluarga, kita ingat orang tua, kita ingat anak. Hasil yang kita dapatkan dari kerja keras kita harus ingat bahwa hasil pekerjaan itu adalah untuk di rumah. Ingat di rumah, untuk istri, untuk anak-anak kita. Barangkali masih punya orang tua, juga untuk kepentingan kehidupan orang tua, juga kepentingan diri sendiri, kepentingan diri kita sendiri sebagai seorang ayah atau seorang yang mencari nafkah untuk keluarga. Selalu ingat, ini akan menyelamatkan kita. Tadi disampaikan, ketika kita mau berbuat jahat, berbuat kejahatan, berbuat pelanggaran, ingat selalu semua itu ada sanksinya, konsekuensinya harus mau kita terima. Ketika kita tidak mau menerima sanksi dari perbuatan jahat kita, ya harus ingat, tetap ingat bahwa semua perbuatan yang akan kita kerjakan itu, tetap ingat semua itu tidak ada gunanya. Justru itu akan mensengsarakan kehidupan kita sendiri, mensengsarakan kehidupan keluarga kita, orang tua kita, terutama mensengsarakan istri dan anak putra putri kita. Kemudian yang keenam, ini juga menjadi dasar pokok, fondasi di dalam meraih keberhasilan dan kebahagiaan secara hidup mandiri maupun berkeluarga bersama suami atau istri dan anak-anak adalah ikhlas. Ikhlas. Jadi kita tanamkan di dalam jiwa kita, keluarga kita, istri kita, putra putri kita berjiwa ikhlas, adanya rasa ikhlas. Maka ilmu ikhlas ini tidak serta-merta begitu saja tertanam di dalam diri kita. Ilmu ikhlas ini harus dicari, ilmu ikhlas ini harus dipelajari, ilmu ikhlas ini harus berlatih, harus dilatih. Tanpa dengan latihan kita ikhlas, maka keikhlasan kita akan sulit kita tanamkan ke dalam jiwa kita. Rasa ikhlas kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing sebagai seorang ayah, seorang suami, istri, anak, putra putri kita. Semua kita ajarkan, kita tanamkan ke semuanya rasa ikhlas. Ikhlas bekerja demi keluarga, demi istri, demi anak putra putrinya. Ikhlas beribadah demi meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam kita berkarya, ikhlas di dalam kita bergotong royong, ikhlas di dalam kita membantu orang lain, membantu orang fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Semua itu harus didasari dengan ikhlas. Rasa ikhlas hanya semata-mata mengharapkan rahmat ampunan, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya ingin dilihat oleh wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada keinginan dilihat oleh wajah manusia di sekitar kita. Lalu yang terakhir, 7 hal fondasi meraih kebahagiaan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kepada diri kita sendiri, keluarga, istri kita, anak putra putri kita,
Yang terakhir, yang ketujuh adalah takwa. Takwa ini adalah tingkatan yang terpenting, yang tertinggi, yang paling fundamental, yang paling kita perlukan, yang paling kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Rasa takwa. Kita punya kewajiban kepada diri kita sendiri, kewajiban kepada keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita, kewajiban manakala kita sudah berkeluarga, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap anak putra putri kita. Juga kita punya kewajiban terhadap Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi saya sebutkan sebagai pondasi yang terakhir, yang paling fundamental, yang paling penting adalah takwa. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai penolong kita, sebagai sandaran, tempat sandaran kita memohon, adalah selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, beribadah, berbuat baik, dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan ibadah, berbuat syirik, berlaku kejahatan, dan keburukan-keburukan yang lainnya yang semestinya kita harus meninggalkan semua itu, karena memang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kejahatan-kejahatan yang kita lakukan melalui anggota badan kita, maupun kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan dengan hati kita. Kejahatan melalui hati kita, yaitu ada perasaan hasud, dengki kepada orang lain, ada perasaan benci kepada orang lain, ada perasaan tidak suka kepada teman-teman atau orang lain yang memang diberikan karunia rahmat, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa tidak suka kepada mereka. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang menjadi perbuatan hati kita. Maka kejahatan-kejahatan baik dilakukan oleh anggota badan kita, kejahatan oleh mata dengan memandang perkara-perkara yang diharamkan, kejahatan oleh lisan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang selalu menyakitkan, kejahatan oleh tangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, perbuatan dua kaki yaitu melangkah untuk melakukan kejahatan, pengusakan, merugikan orang lain, merugikan sesama. Inilah adalah semua ini perbuatan kejahatan, baik dilakukan oleh anggota badan kita maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hati kita. Itu semua adalah memang larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya, apabila ketujuh pondasi ini kita lakukan, cinta, disiplin, tekun, kesungguhan, ada rasa kesungguh-sungguh, kemudian selalu iling, selalu ingat, kemudian ikhlas, dan yang terakhir adalah takwa, maka insya Allah apa yang kita raih, apa yang kita inginkan terhadap pribadi kita sendiri, kita inginkan di dalam rumah tangga, oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan dan keberhasilan menggapai kebahagiaan dan keberhasilan akhirat. Insya Allah semua itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu saya sampaikan melalui video ini, 7 hal fondasi untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan hidup berkeluarga bersama
istri bersama putra putri kita semua. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.